Anda kembali menyaksikan berita utama di segmen Kompas Bisnis. Saudara, sudah lebih dari 2.000 orang mendaftar sebagai sukarelawan uji klinis vaksin COVID-19. Hari ini giliran Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menjalaninya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendatangi Puskesmas Garuda Kota Bandung Selasa siang. Hari ini giliran RK menjalani tahap awal uji klinis vaksin COVID-19 buatan Sinovac Tiongkok. Tak sendiri, uji vaksin juga diikuti oleh Pangdam 3 Siliwangi, Kapolda Jawa Barat, serta Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Selama V0 ini atau kunjungan pertama ini, kami dicek kondisi kesehatan dari mulai tinggi badan, berat badan, wawancara riwayat kesehatan, ya, kemudian pengecekan oleh stetoskop tubuh kami, khususnya di bagian dada, untuk memastikan kondisi awal memungkinkan. Sejauh ini sudah lebih dari 2.000 orang mendaftar sebagai sukarelawan vaksin COVID-19 yang uji klinisnya dilakukan oleh Bio Farma dan Universitas Padjadjaran. Tim Liputan, Kompas TV Bandung, Jawa Barat. Ya, sudah bergabung bersama Kompas TV melalui daring Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dari Kota Bandung, Jawa Barat. Selamat malam, Kang Emil. Selamat malam, Mbak. Sehat-sehat. Apa kabar sekarang setelah menjalani uji klinis vaksin? Ya, jadi uji klinis ini ternyata ada 5 kali kunjungan, disebutnya V0 itu hari ini, kemudian V1 nanti hari Jumat, sampai V4 kira-kira begitu. Nah, dari relawan yang terdaftar kan jatahnya 1.620, ada lebih dari 2.000, tapi pendaftaran masih dibuka sampai tanggal 31 Agustus, karena dari laporan banyak yang mendaftar tidak memenuhi prasyarat kesehatan. Itulah kenapa V0 atau kunjungan pertama ini kami diperiksa kesehatan, rongga paru-paru, kemudian dites swab PCR, kemudian juga dicek macam-macam termasuk penandatanganan perjanjian hak dan kewajiban selama menjadi sukarelawan di 6 bulan. Nah, nanti jika hasil hari ini besok diumumkan kami lolos, maka kami mengikuti relawan-relawan yang bisa masuk ke tahap kedua, yaitu mulai disuntikan dosis pertama vaksin. Nanti di kunjungan ketiga vaksin tahap kan 2 kali disuntiknya, Mbak, kira-kira begitu. Nanti di kunjungan sisanya yang keempat dan kelima akan dimonitor apakah tes darah kami, nanti diambil tes darah di 2 pertemuan terakhir, nanti dicek perkembangan naiknya imunitas antibodi terhadap yang namanya khusus COVID-19 ini. Mudah-mudahan di akhir proses ini genetika kita dengan vaksin ini menghasilkan tingkat imunitas di atas 90%. Nah, hasilnya rata-rata ini 90%. Dan tidak ada efek samping di tes pertama kedua, karena tes pertama itu di Tiongkok dilakukan di bawah 100 orang, kemudian tes kedua sesuai aturan WHO di atas 100 orang, dan tes ketiga di atas 1.000 orang. Maka dipilih angkanya 1.620 yang secara statistik sudah dianggap cukup melakukan random sampling lah, kira-kira begitu ya, terhadap apa yang akan kita ikhtiarkan. Dan kalau lancar, maka ending dari pandemi ini sudah mulai kelihatan. Itu doa saya dan doa kita semua, sehingga Januari, Mbak, kalau proses ini lancar, maka sudah bisa diproduksi massal, sehingga semua, saya, Mbak juga, dan siapa yang memang perlu bisa disuntikan vaksin kepada orang sehat, sehingga kita punya imunitas dan dunia bisa kembali normal seperti sedia kala. Amin. Oke, Kang Emil tadi sedikit menyinggung soal jumlah mereka pendaftar yang mau menjadi coba uji klinis itu melebihi dari kuota yang telah disediakan, begitu kan? Tapi tadi Kang Emil juga menyatakan bahwa dari total yang mendaftar tidak semuanya mungkin akan lulus. Sampai sekarang gimana perkembangannya dari total yang sudah melebihi target tersebut, Kang Emil? Ya, dari data yang saya terima kan sudah sekitar 2.000-an, yang dibutuhkan 1.620, tapi mendapatkan laporan ada sekian persen dari yang mendaftar itu kadang-kadang dengan semangat lah ya, kira-kira begitu. Tapi ternyata pas dicek ada penyakit bawaan, ada macam-macam lah, yang akhirnya nanti kesusahan dokter itu menyimpulkan kalau dia kena sakit, Mbak. Ini sakitnya itu karena vaksin atau karena penyakit bawaan kan? Nah, itu yang akan merepotkan. Maka yang dipilih itu
adalah betul-betul yang sehat, sehingga bisa ketahuan bahwa terjadi reaksi dari tubuhnya yang sehat, meningkatkan imunitas karena vaksin. Nah ini yang, maka saya juga belum tentu lulus ini, mohon doanya saja supaya saya, Pangdam, Kapolda, Kajati ini bisa terus mengikuti proses sampai akhir, sehingga saya bisa memberikan testimoni prosesnya itu seperti apa, kalau berhasil gimana, kalau gagal juga gimana, sehingga masyarakat tenang, yakin karena para pemimpinnya juga ikut sebagai relawan bersama masyarakat, dan hasilnya tentulah sangat ilmiah dan yang terpenting akan diproduksi oleh Bio Farma. Walaupun vaksin hari ini mungkin akan datang silih berganti, tapi kebanyakan kan beli jadi, Mbak. Iya. Jadi harganya mahal, dosisnya mungkin di kuota, tapi kalau yang produksi ini, karena kerjasama Bio Farma Sinovac itu sudah temenan dari lama ya, teman riset, jadi insya Allah bisa kita kontrol kualitasnya, jumlahnya, harganya, sehingga relatif lebih termanage. Itulah kelebihan calon vaksin yang diproduksi dari Bandung ini. Oke, artinya memang belum ada rencana penutupan pendaftaran ya, Kang Emil? Untuk mereka yang mau jadi relawan. Penutupan tetap akan dilakukan di tanggal 31 Agustus. Jadi kepada para relawan di wilayah Bandung, karena harus domisili dekat dengan puskesmas atau tempat tes dan Bio Farma, masih ada waktu sekitar 6 hari dari sekarang, jika masih bersemangat bela negara, istilah saya ya, bela negara, menyumbangkan kerelawanannya untuk ikut menjadi relawan COVID. Tapi dengan syarat tadi, tolong cek kesehatannya yang prima, karena nanti terseleksi juga. Kalau ada sakit-sakit maksa daftar ya tentu tercoret juga. Kang Emil, ini kan sebenarnya yang berlomba-lomba memproduksi vaksin COVID-19 ini cukup banyak begitu. Lantas pertanyaannya, sesiap apa sebenarnya Bandung untuk memproduksi vaksin COVID-19? Ya, jadi kan kemarin disampaikan ada produksi Sinovac ini yang sudah kerjasama lama dengan Bio Farma. Mereka bertahun-tahun bikin vaksin macam-macam, ada 15 produk, sudah diekspor ke 200 negara, ada yang dari Korea, ada yang dari Inggris, ada buatan Indonesia. Tapi yang lain-lain itu belum selesai tes 1-2-nya, Mbak. Jadi yang udah beres duluan itu ya yang Sinovac ini. Maka di situasi ini kan keuntungannya sudah beres duluan, kerjasamanya udah lama, produksinya juga dilakukan di Bio Farma. Nah, Bio Farma ini per existing, Mbak, kapasitasnya itu sudah sebenarnya sangat besar, yaitu 100 juta vaksin dosis per tahun. Tapi karena rakyat Indonesia kan 250 juta, kemudian divaksin ini harus 2 kali, Mbak. Jadi, Mbak, kalau misalkan nanti divaksin nggak sekali, harus 2 kali, maka kan jumlah penduduk kita dikali 2 gitu, sehingga kapasitas memang, maka Pak Jokowi menantang Bio Farma dalam situasi emergensi ini untuk meningkatkan kapasitasnya 2 kali lipat dari 100 juta existing menjadi minimal 200 atau 250 juta. Oke, pertanyaan terakhir Kang Emil, singkat saja, kalau nanti lulus, siapkah disuntik vaksin? Oh iya, itu sudah lahir batin. Maka saya tadi ditemani Ibu Cinta, istri saya. Istri saya menyaksikan semua prosedur, jadi kalau ada apa-apa, istri saya juga paham, karena ini bagian dari risiko yang harus kami ambil sebagai pemimpin, dan terbukti kan setelah kami daftar, provokasi berita hoax itu sudah turun drastis karena kami menjadi saksi dan menjadi sumber referensi. Oke, baik. Terima kasih Kang Emil telah bergabung di Berita Utama. Sama-sama. Semoga sehat dan bisa langsung mencoba vaksin COVID-19 dari Bandung. Terima kasih Kang Emil.